Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PGMI 6D akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah TIK dan anggota kelompok kami. Baiklah, dosen pengampu kami yang pertama yaitu Ibunda Dr. Nur Hasanah Baktiar MAG, dan dosen pengampu kami yang kedua yaitu Ibu Sunarti SPDI Sentul. Selanjutnya, masuklah kita kepada anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Adel Eka Fazila, yang kedua Atika Humairoh Nasution, yang ketiga Ega Miranda, yang keempat Nurul Baizura, yang kelima Lesti Oktariani, yang keenam Rahman Agus Mulia, yang ketujuh Kelly Destianova. Baiklah, kita masuk pada materi kelompok hati, yaitu tentang sholat. Sholat ialah berhadapan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah disebutkan syaratnya. Yang selanjutnya rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jika dalam keadaan sakit, diperbolehkan melaksanakan sholat untuk duduk ataupun berbaring. Yang kedua yaitu niat. Niat itu dihadirkan dalam hati bahwa ia tengah melakukan sholat, digerakan bersama-sama ketika mengucapkan Allahu Akbar. Hal-hal yang dilakukan dalam minggu ada tiga tingkatan. Yang pertama, menentukan sholat. Yang kedua, menentukan nama sholat. Dan yang ketiga, menentukan fardu atau tidaknya sholat. Yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Takbir yang pertama yang disertai dengan niat lebih sempurna. Takbir ini disertai gerakan tangan sampai di atas dada. Boleh saja hanya sekedar mengangkat, tidak terlalu tinggi, hanya sampai di daerah dada. Akan tetapi lebih sempurna diangkat sampai di atas dada dan telapak tangan sampai di atas dada. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah tanpa surat Al-Fatihah tidak sah sholat seseorang. Dengan demikian, membaca Al-Fatihah tidak boleh menyalahi hukum. Yang selanjutnya, ruku dan dengan tumakninah. Tumakninah yang dimaksud di sini yaitu tenang dan konsentrasi penuh dan jangan tergesa-gesa saat berdiri. Ketika ruku, antara punggung dan kepala lebih baiknya disejajarkan. Telapak tangan menempel tepat di lutut. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Iktidal ialah berdiri dari sujud sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan. Yang ketujuh, sujud 2 kali dan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam. Dan yang ke-13 tersujud. Sunnah sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama berupa ucapan. Berupa
bagian. Yang pertama, doa istiftah. Yang kedua, isti'adzah dan basmalah. Yang ketiga, membaca amin. Yang keempat, takbir intifal atau pindah ruku. Yang kelima, membaca zikir ketika ruku dan sujud. Yang kedua, berupa perbuatan. Berupa perbuatan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan di dada. Yang ketiga, membuka kedua telapak kaki sedikit. Yang keempat, membaca bacaan dengan jahar pada sholat yang diperintahkan untuk jahar, dan membaca bacaan yang lirik pada sholat yang diperintahkan untuk lirik. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Yang keenam, membaca surah pilihan dari mushafal pada sholat tertentu. Yang ketujuh, memegang lutut dengan telapak tangan sambil jari tangannya direnggangkan ketika ruku. Yang kedelapan, mendahulukan kedua telapak tangan dari lutut ketika turun sujud. Yang kesembilan, bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertumpu pada tangan. Yang kesepuluh, duduk istirahat setelah sujud kedua sebelum bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat. Yang ke-11, meletakkan kedua tangan pada paha pada saat duduk dan saat tasyahud. Yang ke-12, duduk tawaruk pada rakaat terakhir. Yang ke-13, melihat pada jari telunjuk dan berisyarat dengannya ketika tasyahud. Yang ke-14, menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Yang ke-15, salam kedua. Selanjutnya, adapun syarat-syarat sah fardu ialah yang pertama masuk aurat, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang ketiga suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat, yang keempat masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Baiklah, saya akan menjelaskan cara wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah, serta yang halal dan yang haram. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan